Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Jumat 7 Juli, Pekan Biasa ke-13. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9, ayat 9 sampai 13. Marilah kita mempersiapkan diri kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap bersemangat, dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya penuh sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mencoba menyimak pesan sabda Tuhan hari ini, sesungguhnya tak seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Selama kita manusia ini masih punya daging, maka kita masih lemah. Karena kelemahan daging itulah yang seringkali mendatangkan dosa. Maka Yesus heran ketika orang-orang Farisi menuduh dia karena makan bersama-sama dengan Matius dan kawan-kawannya yang dianggap berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua melalui sabdanya hari ini, supaya kita sadar bahwa kedatangannya ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa ini, yang masih punya kekuatan daging. Namun kita berjuang di dalam hidup kita ini, supaya kita juga sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dengan roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita sadar, kita ini manusia berdosa. Maka kedatangan Yesus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tetap hidup sebagai manusia, tapi berjuang untuk hidup dalam keseimbangan. Sebagai manusia yang punya kekuatan daging dan kekuatan roh. Maka tidak pantas jika kita menuding dan mengatakan orang lain sebagai pendosa. Yang terpenting bagi kita, apabila sesama kita, saudara-saudari kita jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, mestinya kita berusaha untuk mendekatinya dan kembali membawa mereka ke jalan yang baik dan benar. Itulah visi misi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita juga menjadi saluran rahmat dari Tuhan sendiri untuk kita
dan sesama. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.